Siswa-siswaku yang berbahagia, Alhamdulillah Pak Mehmet kembali akan melanjutkan materi, yaitu setelah kalian belajar separator, sekarang kita akan ke materi kelas dan ID, ya, kelas dan ID. Oke ya, baik, segera kita mulai ya para siswa. Kita masih menggunakan file ini saja para siswa, masih menggunakan file separator.html ya. Tetapi di sini titelnya kita ganti. Titelnya kita ganti dengan kelas dan ID seperti itu ya. Jika sudah, maka pada body juga kita tambahi ya. Ini para siswa, body pada stylenya, yaitu kita tambahi, kita taruh di atas saja body di sini body ya. Ini elemennya atau selektornya ya. Kemudian propertiesnya saya pasang di situ adalah background color. Background colornya saya mengambil tomatus seperti itu. Coba kita simpan terlebih dahulu. Oke, tomatus seperti itu. Mudah-mudahan tulisannya benar ya. Jadi nanti pada body ada background colornya, warnanya tomato. Kemudian saya simpan, kemudian saya refresh. Oke ya, seperti ini para siswa. Backgroundnya sudah berwarna tomato seperti itu. Bagus ya para siswa, manis sekali. Oke, kemudian kita akan merubah color ini supaya kelihatan di situ. Disamakan dengan ini ya, samakan dengan OLLIA. Kita samakan dengan itu, berarti saya mengambil giant saja. Oke, giant, saya simpan. Oke, sehingga agak kelihatan ya. Kemudian, apalagi ya, ini sudah. Nah, ini praktek separator, kita ganti sekarang. Praktek, kelas, dan ID. Seperti itu. Kita ganti seperti itu, sehingga tampilannya nanti bukan praktek separator lagi. Nih, praktek kelas dan ID, kemudian kalian tulis nama kalian. Kemudian tetap ini biar saja latihan grouping, ini komentar kita ganti saja itu. Ini paragraf 1 ya, latihan grouping saya ganti paragraf 1. Kemudian yang di sini komentarnya saya ganti paragraf 2. Saya simpan lagi. Kita sering mengecek ya para siswa. Oke, udah betul. Paragraf 2-nya bukan angka ya para siswa. Kita samakan dengan atasnya. Nah, paragraf 2. Oke, sekarang pada P ini para siswa ya. Pada P yang kalimatnya kalian dapat menggunakan style yang sama untuk beberapa teks sekaligus. Ini tagnya adalah P para siswa. Mulai dari situ sampai di sini itu P. Sedangkan ini juga P para siswa. Juga P. P itu apa para siswa? Oke, betul. Paragraf ya. Jika kalian misalnya menginginkan pada paragraf 1 dan paragraf 2 ini ya, warnanya berbeda ya. Warnanya, jenis hurufnya berbeda ya. Maka bagaimana Pak? Kan ini sama-sama P ya. Ini juga P. Nanti kalau di stylenya di sini pada style sheet-nya ditulis P. P ini kan berlaku untuk keduanya. Nah, ya, seperti itu. Maka
kita menggunakan yang namanya class atau ID. Sehingga jika di sini elemen HTML-nya P, di sini elemen HTML-nya P, kita buat keduanya itu berbeda, maka gunakan yang namanya class atau ID. Seperti itu ya para siswa. Oke, sekarang kita akan coba ya. Yang pertama, yang pertama ini saya beri namanya class. Nah, tulisannya seperti itu ya. Class sama dengan kita beri nama. Namanya sembarang ini para siswa. Sembarang, terserah kalian. Contohnya ini Pak Met memberi nama 1, gitu saja ya. Tetapi diingat ya, tidak harus namanya 1 loh ya, sembarang. Seperti itu ya. Tetapi ingat, penulisannya harus diapit dengan tanda petik, seperti itu. Kemudian paragraf kedua, kita pasang ID. Ya, jadi kelas boleh, ID boleh. Sama dengan ini saya pasang 2. Nah, juga sama. Kelas namanya diapit tanda petik, ID juga menggunakan tanda petik. Ya, namanya 2. Oke ya, sekarang sudah berbeda ini. P yang pertama, paragraf yang pertama dengan P paragraf yang kedua sudah berbeda. Yang membedakan apa? Ini namanya. Yang satunya kelas, yang satunya menggunakan ID. Ya, kalau dua-duanya menggunakan kelas semua apa? Ya nggak apa-apa. Ya, ini Pak Emin mencontohkan. Kalian boleh menggunakan kelas, boleh menggunakan ID. Silahkan. Kalian menggunakan ID semuanya boleh. Kelas semuanya juga boleh. Sekarang Pak Emin menggunakan kelas dan ID. Sekarang kita tulis di sini kelasnya. Jika kelas, maka pada CSS-nya ada tag style sheet-nya atau tag CSS-nya yang tulis pada style. Untuk kelas kita menggunakan titik ya para siswa. Nah, titik. Jadi untuk kelas kita menggunakan titik. Titik 2, namanya tadi kan 2, titik 2. Kemudian pasang di sini. Kemudian font family. Untuk paragraf yang pertama ini menggunakan Arial Black. Nah, karena ada 2 kata, gunakan tanda petik seperti itu. Oke. Nah, ini ya. Jangan sampai lupa diberi kurung kurawal tutup. Kemudian diberi warna sekalian. Nah, color diberi nama purple. Misalnya seperti itu. Nah, seperti itu ya para siswa. Oke, itu yang 2. 2 berarti ini ya para siswa. Paragraf yang kedua ini ya. Oh, maaf para siswa. Di sini yang 2 itu ID ya. Berarti di sini kita kelas, yang kelas itu adalah 1. Nah, itu ya. Jadi untuk kelas ada CSS-nya diganti dengan titik, titik 1 ya. Kemudian yang berikutnya, nah di sini yang 2, P yang kedua, kita memberi ID. Berarti gunakan di sini, gunakan ID itu adalah hashtag seperti ini. Hashtag, kemudian 2 ya. Bedanya seperti itu. Jika kalian menggunakan kelas, maka gunakan titik pada CSS-nya. Jika kalian menggunakan ID, gunakan pagar atau crash seperti itu ya. Kita tulis di situ, kita copy saja. Ini kita copy saja para siswa. Nah, oke ya. Biar cepat. Nah, font family-nya kita menggunakan yang lain, jangan Arial Black, tapi gunakan Gigi. Nah, seperti itu ya. Gunakan Gigi. Kemudian color-nya kita akan menggunakan di situ itu warna hitam saja, black. Nah, kita tambahi di sini, kita tambahi di situ hurufnya tebal ya,
Berarti kalau huruf tebal kita memasang font weight. Nah, font weight kita beri bold. Bold itu tebal. Nah, seperti itu ya para siswa. Jadi, kita tidak lagi memanggil P, ya. Kita tidak lagi memanggil P. P ini kita hilangkan saja. Nah, P ini kita hilangkan saja para siswa. Nah, ini saya hilangkan. Nah, karena sudah diganti masing-masing dengan kelas untuk paragraf pertama, kelas yang namanya kelas 1, yang paragraf kedua sudah diganti ID namanya 2. Penulisannya untuk kelas gunakan titik ya, titik kemudian nama kelasnya. Kemudian yang kedua ID pada CSS-nya diganti hashtag atau crash. Namanya apa? 2. Ya, kemudian kalian ketikkan di sini propertiesnya dan value-nya. Masing-masing berbeda ya para siswa. Nah, seperti itu ya penulisan para siswa menggunakan class atau ID. Oke ya, kita simpan, kita lihat hasilnya para siswa. Nah, hasilnya seperti itu para siswa. Paragraf pertama menggunakan Arial Black ya. Kemudian yang kedua menggunakan gigi. Tapi ini kurang besar ya para siswa untuk yang paragraf kedua. Kita tambahi. Paragraf kedua kita tambahi font size. Nah, font size-nya kita buat 20 px. Misalnya seperti itu. Nanti kalau kebesaran kita kurangi. Simpan. Kita refresh. Oke, seperti itu ya para siswa. Nah, itu kegunaan class dan ID.